Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran Sholatul Khauf, bab yang menerangkan tentang sholat ketika dalam keadaan ketakutan, atau di sini maksudnya ketika berperang. Langsung saja kita mulai. Sekarang kita masuk ke tata caranya, bagaimana seseorang itu melaksanakan sholat khauf. Jadi tata cara melaksanakan sholat khauf itu ada dua keadaan sesuai kondisi perang. Jadi tergantung keadaan perangnya itu seperti apa, nanti keadaannya itu berbeda. Nanti di setiap keadaan ada beberapa cara. Misalkan, paham ya, ada cara yang pertama, ada juga cara yang kedua, begitu juga selanjutnya. Nah, kita masuk ke keadaan yang pertama. Bagaimana misalkan dalam keadaan yang pertama? Apa itu keadaan yang pertama? Yaitu dalam keadaan berjaga-jaga sebelum berkecamuk peperangan. Jadi masih berjaga-jaga. Jadi peperangannya itu belum dimulai dan masih siap siaga istilahnya. Maka sholat ini dikerjakan dengan tata cara khusus dikarenakan pelaksanaannya dengan berjamaah. Jadi tetap berjamaah, sholat khauf ini tetap berjamaah. Karena apa? Karena peperangannya itu belum dimulai dan masih dalam keadaan siaga. Maka keadaan seperti ini ada dua tata cara pelaksanaannya. Jadi sholat khauf dalam bentuk yang masih berjaga-jaga sebelum keadaan perang ini berkecamuk, ini ada dua tata caranya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Masing-masing cara berbeda sesuai dengan posisi musuh tentara kaum muslim dari ahli kiblat atau tidak. Jadi dalam keadaan yang pertama sebelum perang ini berkecamuk, ini ada dua tata cara. Atau perang ini masih siap siaga, ini ada dua tata cara. Yang pertama itu apabila musuh ada di arah kiblat. Yang kedua itu apabila musuh itu menyebar tidak dalam arah kiblat. Paham ya? Cara yang pertama, apabila posisi musuh itu di arah kiblat. Nah, kalau misalkan musuhnya itu tepat di depan depan kiblat, itu bagaimana tata caranya? Maka caranya seperti ini. Kaum muslimin mengerjakan sholat dalam satu jamaah. Jadi semuanya ini sholat dalam satu jamaah. Paham ya? Semuanya kaum muslimin yang ikut perang ini sholat dalam satu jamaah. Kemudian imam membariskan pasukan menjadi 2 shaf, 4 shaf atau lebih. Jadi menggenapkan shaf. Kalau misalkan 2 enggak, yaitu 4, kalau enggak 6, kalau enggak 8. Nah, seperti itu. Kemudian sholat dikerjakan bersama hingga pada rakaat pertama satu bacaan dan ruku bersama. Jadi dikerjakan bersama-sama hingga pada rakaat pertama satu bacaan dan ruku bersama. Jadi semuanya itu sholat sampai imam itu membaca Al-Fatihah, sampai misalkan imam itu menjadi ruku bersama. Sampai ruku ya, sampai ruku bersama. Kemudian ketika imam sujud, maka separuhnya dari shaf pasukan ikut sujud bersama imam 2 kali sujud, sedangkan separuh shaf pasukan yang lainnya berjaga dengan keadaan berdiri. Jadi nanti dibagi 2. Walaupun semuanya sholat itu dibagi menjadi 2. Sampai semuanya itu ruku, kemudian sampai ketika mau sujud baru terbagi menjadi 2. Yang pertama, golongan pertama itu ikut sujud bersama imam, sedangkan golongan yang kedua yang di belakangnya itu masih tetap berdiri. Ketika imam dan separuh pasukan yang pertama bangkit menuju rakaat kedua, maka separuh shaf pasukan yang kedua turun melakukan 2 kali sujud dan setelah selesai langsung menyusul imam. Sedangkan imam tetap berdiri menunggu kelompok pasukan yang kedua hingga mereka ikut berdiri. Jadi gantian, pokoknya itu harus ada yang berdiri untuk berjaga-jaga. Berdirinya tapi tetap dalam keadaan sholat. Ketika golongan yang pertama itu melaksanakan sujud, maka golongan yang ada di shaf yang
kedua misalkan itu tetap dalam keadaan diri sampai misalkan imam itu berdiri lagi bersama golongan yang pertama tadi, kemudian golongan yang kedua ini baru melanjutkan sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi sampai berdiri. Nah, imam ini menunggu makmum yang golongan kedua ini untuk diri bersama-sama. Jadi dilanjutkan dengan berdiri membaca Al-Fatihah, kemudian ruku lagi dalam keadaan berbarengan semuanya. Paham ya? Nah, kemudian ketika imam ruku pada rakaat kedua, maka pasukan ruku bersama imam. Lalu ketika imam turun untuk sujud, kemudian diikuti oleh kelompok pasukan yang kedua yang tadi berjaga. Kemudian gantian, ketika rakaat kedua, golongan yang pertama itu habis ruku tetap berdiri, tetapi golongan yang kedua itu sujud bersamaan dengan imam. Paham ya? Kelompok yang pertama ini jadi berjaga-jaga seperti kelompok kedua pada rakaat pertama. Kemudian ketika imam sudah duduk tasyahud, maka kelompok pasukan yang pertama yang tadi berjaga turun melaksanakan 2 kali sujud dan langsung ikut duduk tasyahud bersama imam. Kemudian semua pasukan salam bersamaan dengan imam. Jadi saya ulang lagi, yang pertama ada, jadi kaum muslimin andaikan ada 2 soft, ada 2 soft, soft pertama dan soft kedua, kemudian sholat bersama-sama 2 soft itu sampai ruku, kemudian i'tidal. Nah, ketika i'tidal baru ada beberapa perbedaan. Imam sujud, maka soft pertama ikut sujud dengan imam. Paham ya? Ikut sujud bersama dengan imam. Kemudian ketika selesai sujud, duduk di antara 2 sujud lagi, kemudian berdiri bersama dengan soft pertama, maka setelah imam berdiri, soft kedua ini langsung sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian baru berdiri bersama dengan imam. Jadi imam ini nunggu soft kedua ini selesai sujud. Paham ya? Jadi ketika membaca berdiri lagi untuk rakaat kedua, untuk membaca Al-Fatihah semuanya dalam keadaan berdiri sampai ruku. Nah, kemudian i'tidal. Nah, ketika i'tidal diulang lagi, tetapi gantian. Soft yang pertama itu berjaga ketika sujud imam, maka soft yang kedua ini sujud dengan imam. Soft yang pertama itu masih berdiri, berarti gantian. Paham ya? Setelah itu imam melaksanakan tasyahud. Soft yang kedua ini juga melaksanakan tasyahud karena sedang mengikuti imam. Nah, kemudian ketika imam melaksanakan tasyahud, maka soft yang pertama ini baru sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian tasyahud. Nah, imam ini menunggu kelompok yang soft pertama ini melaksanakan tasyahud. Jadi barang-barang di tasyahud akhir itu semuanya dalam keadaan tasyahud akhir. Ini memang agak susah, cuman harus dipahami agar kita supaya tahu caranya seperti ini. Nah, tata cara sholat khauf yang tadi saya jelaskan, ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Usfan. Nah, ini sudah ada dasarnya, yaitu Rasulullah sholat seperti itu bersama dengan para sahabat pada perang Usfan, dan ia menjadi sunnah Nabi. Maksudnya sholat yang tadi itu menjadi sunnah Nabi. Karena apa? Karena langsung dikerjakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara yang pertama. Kemudian ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini apabila posisi musuh di selain arah kiblat atau menyebar. Tadi kan yang cara pertama musuh itu di depan arah kiblat. Nah, sekarang cara yang kedua, bagaimana kalau misalkan musuh itu menyebar di sekeliling pasukan kaum muslimin. Nah, ini adalah caranya. Dalam kondisi seperti ini, maka tata cara sholat khauf sebagai berikut. Jadi yang pertama, pasukan dibagi menjadi 2 kelompok. Kalau tadi yang pertama itu semuanya sholat dalam satu sholatan, tetapi kalau misalkan tata cara yang kedua ini, yang apabila musuh selain arah kiblat dan menyebar, dibagi dulu 2 kelompok. Sebagian berdiri menghadapi musuh dan mengawasi pergerakannya, dan sebagian yang lain mengerjakan sholat berjamaah bersama imam. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok. Saya contohkan kelompok A dan kelompok B. Paham ya? Misalkan kelompok A berjaga-jaga ketika si imam dan kelompok B ini melaksanakan sholat khauf. Contohnya seperti itu.
Kemudian yang kedua, imam sholat 1 rakaat bersama kelompok kedua. Kemudian ketika imam berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua, maka imam tetap berdiri, sedangkan makmum menyelesaikan sholat rakaat kedua sendiri-sendiri, lalu membubarkan diri dan berganti kelompok pasukan pertama yang tadi berjaga. Jadi kita pisah tadi ya, ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ini berjaga-jaga, kelompok B ini ikut sholat bersamaan dengan imam. Nah, ketika imam sholat takbir, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian bangun untuk rakaat yang kedua. Nah, ketika sudah 1 rakaat ini, maka kelompok B ini yang sholat bersama imam itu melanjutkan sholatnya sendiri-sendiri. Imam tetap dalam keadaan berdiri agak lama. Karena apa? Nanti fungsinya adalah untuk ketika kelompok B ini sudah selesai sholat, maka gantian kelompok B ini bubar, berjaga di sekitar tempat sholat. Kemudian kelompok A yang tadi berjaga itu sekarang ikut di rakaat kedua bersama dengan imam. Paham ya? Ikut di kelompok kedua bersamaan dengan imam. Maka datanglah kelompok pertama, ini adalah yang ketiga, yaitu datanglah kelompok pertama lalu bergabung sholat bersama imam yang tadi masih berdiri menunggu sampai semua pasukan datang. Kemudian imam sholat rakaat kedua bersama kelompok pasukan pertama. Ketika imam duduk tasyahud, maka makmum berdiri lagi menyelesaikan sholat kedua sendiri-sendiri. Kemudian menyusul imam duduk tasyahud, kemudian salam bersama dengan imam. Jadi saya ulang lagi caranya itu untuk keadaan yang kedua, yaitu ketika seorang makmum itu ada di sekitar musuhnya itu tidak ada di depan kiblat tetapi menyebar ke berbagai penjuru. Maka sholatnya bagaimana? Maka dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Tahapan pertama yang imam itu sholat bersama dengan kelompok B. Karena apa? Karena kelompok A itu berjaga di sekitar tempat sholat, agak berjaga-jaga, andai kata nanti musuh itu sedang menyerang, makanya berjaga-jaga. Imam sholat bersama dengan kelompok B sampai sholat rakaat pertama dan imam bangun untuk rakaat kedua. Nah, ketika rakaat kedua ini adalah terjadi pergantian makmum. Jadi kelompok B yang ikut sholat dengan imam ini meneruskan sholatnya sendiri-sendiri sampai selesai. Jadi hanya 1 rakaat saja ikut bersamaan dengan imam. Paham ya? Sampai selesai baru bubar kelompok yang B ini. Maka datang kelompok A untuk sholat bersama imam yang masih dalam keadaan berdiri. Jadi imamnya masih berdiri nunggu untuk kelompok yang A tadi, yang tadi berjaga. Sekarang A ikut sholat di rakaat kedua bersama dengan imam, sedangkan kelompok B yang tadi dia rakaat pertama itu sudah sholat, ikut menyebar sekarang. Menyebar untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Jadi gantian, karena kelompok B ini sudah sholat bersama dengan imam dan sudah selesai. Nah, sekarang kelompok A yang melanjutkan sholat bersama dengan imam. Nah, imam ini sudah di rakaat yang kedua. Maka imam melaksanakan ruku, sujud, diikuti oleh kelompok A tadi. Kemudian duduk di antara 2 sujud lagi, kemudian tasyahud. Nah, ketika tasyahud ini, karena kelompok A itu baru mengikuti 1 rakaat, maka kelompok A ini berdiri untuk melanjutkan rakaat yang kedua bagi mereka. Tetapi imam belum selesai. Imam nunggu kelompok yang A ini untuk ikut tasyahud bersama dengan imam. Jadi kelompok A ini berdiri ketika imam tasyahud, melanjutkan sholat 1 rakaat, kemudian sampai dia itu tasyahud bersamaan dengan imam, kemudian salam bersamaan dengan imam. Ini adalah tata cara yang kedua, yang apabila ada musuh itu tidak di arah kiblat dan menyebar. Jadi ada 2 tata cara. Kedua ini, tata cara yang pertama, kalau misalkan musuh itu ada di depan arah kiblat, maka semuanya itu sholat berjamaah dalam satu kesatuan nanti. Tetapi nanti itu gantian, ketika sujudnya itu gantian. Soft pertama dulu, kemudian baru soft kedua. Tetapi kalau misalkan musuh itu menyebar, ada di berbagai penjuru, tidak hanya arah kiblat, maka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama berjaga, kelompok kedua ikut sholat bersama dengan imam. Ketika imam melaksanakan rakaat pertama,
kemudian ketika imam melaksanakan rakaat kedua, nanti gantian yang berjaga ikut sholat bersama imam, yang sudah sholat tadi itu berjaga di luar. Paham ya? Nah, tata cara yang kedua ini, sholat khauf ini dilakukan oleh Rasulullah ketika perang Dzatul Riqa. Insya Allah hanya itu saja, karena ini agak membingungkan. Karena nanti insya Allah ketika adik-adik santri balik, kita ulangi belajar tata cara sholat khauf ini. Insya Allah dalam keadaan yang kedua, apabila peperangan telah berkecamuk, nanti akan dilanjutkan pelajaran minggu depan insya Allah ta'ala. Jadi cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugasnya adalah tugasnya adalah membuat voice note dari halaman tata cara sholat khauf, yaitu 236 sampai sebelum keadaan yang kedua, yaitu 239. Jadi voice note, saya ulangi lagi, tugasnya adalah voice note dari halaman 236 sampai halaman 239. Paham ya? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.